Halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Dan di episode ini adalah episode terbaru gua yang bersama dengan orang Sunda. Nama lu siapa? Lucky. Lucky, namanya Lucky. Orang sini ya, orang asli, orang Bandung, dan gue orang Kerawang. Dan hari ini kita nggak usah perkenalan lebih panjang, kita mau ngomongin yang namanya soal yang lagi viral hari ini nih. Yang lagi viral hari ini adalah tentang Gus Miftah, anjing Gus Miftah. Nah, lu pernah atau lu udah tahu lah ya, lu udah Hmm. tahu, lu udah lihat respon pertama ketika melihat video Hmm. dari Gus Miftah tersebut, apa respon pertama? Ini first impression dulu dah sebagai orang yang biasa buka sosmed gitu kayak kita juga. Hmm. Perasaannya gimana gitu ngelihat ada orang menghina orang lain di depan umum, Public apalagi figure di ya? Bandung, ya public figure bisa dibilang. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ketika kita tahu ini orang tuh sudah ditetapkan sebagai utusan khusus presiden di Hmm. bidang keagamaan, kerukunan keagamaan dan sarana pembinaan agama. Ya. Pendapat lu seperti apa? Coba lu kasih tahu di sini. Ya mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi soal si Gus Miftah ini. Ya, sok. Sebenarnya gini ya, namanya pedagang tuh semua bukan orang ada satu itu, dan kedua Bapak Presiden pun ngeapresiasi bahwasanya pedagang tuh apa ya dibilangnya tuh aset lah, aset bangsa, kasarnya gini. Ya pedagang tuh harus dimanusiakan gitu loh, karena kan Hmm. apalagi pedagang kaki lima kan. Nah, Gus Miftah bilang goblok kayak tai anjing, emang kayak tai, nggak wajar gitu loh, sama orang yang nggak punya harus bilang goblok, kan nggak etis gitu loh. Hmm. Respon pertama ketika ngelihat itu sakit hati lah ya, Ya sakit hati lah. jelas Karena lah. sebelumnya kita berdua ini pernah berjualan gitu, dan Nah, kita tahu dan tuh, apalagi dan kita gua jualan es pribadi teh kan juga. jualan es teh juga. Makanya seakan-akan kayak diinjek kepala gitu loh. Iya. Emang bukan bukan apa ya, bukan saudara kita, bukan orang tua kita. Cuman kalau udah ke ranah pedagang, apalagi dia apa berjualan es teh lagi. Pernah lah gue di bidang kita gitu loh. Pernah jualan dan dikatain kayak gitu udah hina banget gitu loh. Indah banget. Mm-mm. Nah, gue mau masuk soal gus-gusan dan ya Habib Kiai, dan ini semuanya tuh gue lihat-lihat datangnya dari daerah Jawa ya. Gua Mm-mm. sebenarnya nggak mau rasis, Ya, gua nggak mau bilang bahwa ini tuh semua tuh orang Jawa gitu kayak gini, enggak juga. enggak. Tapi rata-rata memang seperti itu. Dan menurut gua em, yang namanya Gus, yang namanya Habib, yang namanya Kiai itu seharusnya Mm-mm. punya, itu kan gelar atau predikat lah yang ditempelkan oleh orang-orang yang mungkin kita anggap pintar secara agama gitu ya. Ya. Walaupun mungkin beda tingkatannya, Habib itu keturunan, katanya keturunan Nabi, Mm-mm. Kiai mungkin punya ilmu yang sangat tinggi, Ya. dan Gus tuh apa ya, Gus tuh ya semacam dikiaiin tapi dengan arti masih muda Jawa. kayaknya ya. Yang enggak Jawa. Jadi Jawa Jawa tuh ya, ya Jawa. kebanyakan berawal kalau namanya ulama tuh Gus. Sebenarnya juga pengen klarifikasi di kita tuh kadang kan nama Gus tuh dikaitkan dengan ulama. Ya harusnya sih kalau emang dia tokoh agama harusnya kan meskipun dia bercanda konsepnya ya nggak perlu juga harus ngina sampai bilang goblok lah, bilang nggak laku lah, bilang rezekinya segitu, kan nggak enak, nggak etis gitu. Nah, Apalagi sosoknya tokoh agama. em, kenapa gua nggak dari awal pun munculnya gus-gusan itu, sebenarnya gua nggak percaya sebenarnya. Hmm. Gue lebih percaya sama Ustadz, atau mungkin gue lebih percaya sama Zakir Naik lah kasarnya gitu Hmm. obrolannya, atau ceramah-ceramahnya emang lebih logis gitu. Nah, Hmm. si Gus Miftah ini yang gue tahu, lu tahu Gus Miftah awalnya dari mana? Tahu dari sosmed doang. Gus Miftah itu awalnya dari Trans 7. Hmm. Dia satu-satunya orang yang ceramah, yang mendakwah di
tempat dugem. Tempat dugem. Nah, Karaoke. pertanyaan berikutnya adalah seefektif apa ketika ada orang ceramah di tempat dugem? Apakah orang-orang yang di tempat dugem itu langsung bisa beribadah rajin, langsung bisa masuk Islam? Kan menurut gua efektivitas itu kecil sekali. Kenapa? Karena orang-orang lagi mabok, lu ceramahin. Yeah. Orang lagi nggak mabok pun diceramahin, kadang nggak masuk ke otaknya gitu. Yeah. Sekarang ketika mabok, ketika ada di tempat yang tidak sepantasnya, selayaknya diceramahin, apalagi seperti itu. Nah, di sini gue mau bilang sebenarnya Gus Miftah ini menurut gue ya adalah orang yang egois bisa dibilang. Kenapa? Karena dia melakukan hal tersebut itu menurut gue untuk pamor namanya sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena soal efektivitas tadi, ini nggak efektif. Gue yakin kok Gus Miftah itu tahu. Ini gue ceramah di sini dia nggak akan langsung masuk ke Islam, nggak akan langsung beribadah dengan rajin, nggak akan masuk ke otaknya. Gue yakin Gus Miftah tahu akan hal itu. Tapi kenapa tetap dia lakuin? Ya itu tadi, dia ingin pamor namanya tuh naik dan pada akhirnya berhasil juga gitu sampai akhirnya bertahan terus-menerus di dunia entertainment dengan bukan berkedok lah ya, dengan pekerjaannya itu sebagai pendakwah gitu. Menurut lu apa yang gue pikirin itu ya make sense kah atau nggak juga kah? Menurut lu gimana? Ya kalau menurut gua mah apa ya? Ya jual agama di Indonesia tuh paling laku udah. Paling laku. Udah nggak ada lagi, no debat itu mah. Emang tai anjing. Tai emang. Bener. Sekarang mah bisnis apa? Skincare, bisnis misalkan baju, bisnis jaket dan lain sebagainya. Mendingan jual agama di Indonesia mah udah. Nggak perlu modal. Nggak perlu modal. Tinggal bisa dongeng. Bisa cerita istilahnya bisa ceramah lah. Udah paling laku udah. Apalagi jadi dukun-dukun kayak yang sebelah gitu, yang berkedok agama Islam tapi kayak dukun. Nah udah itu mah laku udah fix. Emang fakta. Tapi lu percaya nggak sama Gus itu? Enggak lah. Semua juga sama manusia, cuman mereka pengen bergelar aja. Cuma bisa ngomong. Ya dibilang agamanya tinggi ya maaf, maksudnya nggak semua ya. Kayak gitu Gus, nggak semua ustadz kayak gitu, tapi hampir semuanya. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada yang bener-bener lah, apalagi di Indonesia tuh emang paling laku jual agama udah. Nah dari kejadian ini sebenarnya ada yang ngebela, katanya yang ngebela ini dia bilang ya udahlah ini cuma guyonan aja, gaya bahasa dari si Gus Miftah ini emang kayak gini, udah aja biarin aja, maklumin katanya. Menurut lu gimana? Nah kalau ngemaklumin masa harus bilang goblok dan ada kan kata-kata lain, terus emang yang usaha harus dibecandain kayak gitu kan nggak mesti lah, penonton juga tahu lah kasarnya, masa kalau mau bercanda harus bilang goblok kan, apalagi dia lagi usaha jerih payah buat kasarnya buat sekilo 2 kilo beras gitu, buat sesuap nasi anak sama istrinya, belum kan anaknya kalau misalkan lagi sekolah buat butuh biaya buat sekolah. Toh di kita cuma makan gratis lah kasarnya, itu pun kan buat mahasiswa, buat istilahnya buat anak-anak gitu. Belum kan kalau misalkan dia pribadi kan buat makan sama istrinya kan, ya itu mata pencarian dia. Terus sehina-hinanya pedagang tuh lebih hina lagi yang cuman ngemis-ngemis doang gitu. Apalagi yang jual agama. Lah, anjir. Udah emang kayak tai ya. Gak usah kayak cut, gak usah. Pokoknya yang jual agama kayak tai udah gak ada lagi. Oke. Mau itu kesinggung atau enggak ya, yang jual agama kayak tai semua. Gak ada yang di Al-Quran kasar katanya gue anak brengsek, agama tuh harus dijual-jual tuh nggak ada, nggak boleh. Dan hukumnya pun ya haram, lebih haram lah daripada jual diri. Dari kejadian ini juga setelah ada pembelaan tadi ya, sebenarnya kan dia bilang yang ngebela-bela ini kan bilang gaya bahasanya seperti itu, guyonannya seperti itu. Dari kata-kata guyonan aja kan kita udah bisa menolak gitu. Ini bukan guyonan, ini bukan bercandaan. Ini orang lagi kerja. Terus lu permalukan di depan halayak ramai. Ya, umum lagi. Itu bukan apa namanya?
bukan guyonan menurut gua. Ya. Itu hinaan jelas. Ya. Kalau bisa dilaporin polisi sebenarnya nggak bisa juga, karena bakal ribet lah nanti urusannya. Dan menurut gue juga nggak akan ada yang bisa mau laporin juga, ngapain gitu. Iya. Karena ternyata ada hikmahnya juga dari video yang tersebar viral ini. Kenapa? Hikmahnya itu adalah si bapaknya didatengin sama konten-konten kreator yang mau pansus juga. Contoh, Willy Salim ngasih uang segepok. Itu berapa duit gitu maksud gue. Tapi ya alhamdulillah gitu buat si bapaknya. Dan yang paling parahnya lagi adalah ketika sudah viral, semuanya tersebar di mana-mana, ada permintaan maaf dari Gus Miftah itu sendiri kepada si bapak yang bertemu langsung, dan cara meminta maafnya itu masih nggak etis menurut gua. Dia ngerangkul-rangkul seperti yang lo lihat di video ini. Rangkul-rangkul seperti masih terasa seperti ini kayak orang gitu. Ini orang masih ada di atasnya dia gitu. Apalagi waktu pelukan, kan itu ada fotonya dia pelukan sama si tukang ST-nya. Dia kelihatan lah mimik mukanya tuh, gue masih di atas nih orang gitu. Seharusnya kan nggak seperti itu. Seharusnya gitu maksud gue. Kayak nggak ikhlas gitu loh, mau minta maaf tapi kayak gimana gitu. Ya karena udah ngerasa orang udah punya, udah terkenal, udah ditunjuk sebagai utusan dari presiden Prabowo untuk bisa jadi staf khusus di bidang kerukunan agama dan pembinaan secara atau sarana pendidikan agama juga. Bahkan Prabowo pun kan sekarang lagi di apa namanya, katanya mau disamperin langsung ke si korbannya. Terus ada klarifikasi juga dari Partai Gerindra-nya langsung, dari adminnya langsung, katanya mau menuju ke sana juga. Menurut lu kejadian ini pantas nggak nih orang dicopot? Karena ternyata setelah kejadian ini juga ada seruan atau ada ajakan foto warna kuning copot Miftah. Ya. Bahkan di sosial media pribadi pun udah banyak ya, bener-bener apa ya dibilangnya tuh udah banyak yang head. Bahwasanya pantas gak buat copot? Ya pantas sih, pantas-pantas aja kalau emang udah kelewatan batas, karena kan bencana tuh ada batasan, dan bencana tuh ya harus lihat dulu sikon gitu. Kalau apalagi di tempat umum itu udah kebilangnya udah bukan bencana sih. Kalau menurut mereka, beliau gitu bilangnya bencana, dan sampai diketawanya yang sebelahnya tuh Gus Miftah siapalah entah. Coki Pardede dalam Islam anjing. Iya. Nggak kayak gitu juga gitu loh konsepnya. Coki Pardede versi Islam. Parah banget itu. Kalau bahasa Sundanya mah ya aya wadahna lah. Aya wadahna. Aya tempatna, aya wadahna. Komika gente gitu-gitu teuing. Ayeuna modelan gitu gatai anjing. Nah, soal tadi ya dia bilang kan ada yang ngebela ya. Tanggapan gue sendiri sih, menurut gue ya kita nggak bisa memaklumi gitu. Karena ya dia orang biasa seperti kita juga gitu. Dia bukan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan utusan Tuhan. Dia bukan Rasul, bukan Nabi. Dan ingat, semua orang dalam Islam tahu bahwasanya Nabi itu udah nggak ada, kecuali mungkin Nabi Isa nanti turun ya, atau Rasul pun udah nggak ada. Dan walaupun mungkin dalam Islam juga kita harus meninggikan yang namanya ulama, tapi ya balik lagi gitu, ulamanya kayak gimana dulu. Kalau kayak gini sih ya bingung juga gitu. Nah, permasalahan yang paling penting menurut gue adalah ketika ada balas budi soal Pak Prabowo dengan ya teman-teman dekatnya ya seperti inilah. Entah itu Raffi Ahmad atau bahkan yang sekarang lagi viral adalah Gus Miftah. Karena Gus Miftah itu sebelumnya ada di tim sukses pemenangan dari TKN Prabowo Subianto dengan Gibran. Karena dia udah ngebantu cukup banyak, jadi ada balas budi. Balas budinya adalah dia ditempatkan di kementerian baru atau di kabinet yang gemuk ini dengan
ya balas budi itu gitu sebagai staf khusus. Raffi Ahmad pun sama Hmm. karena dia udah nge-endorse Pak Prabowo, udah ngebantuin ini itu, jadi semuanya itu ada kaitannya gitu, ada balas budinya. Nah, Hmm. permasalahan peliknya adalah ketika ada kesalahan seperti ini, ketika ada ketidakwajaran seperti ini yang dilakukan oleh pembantu-pembantunya Pak Prabowo sebelum Pilpres, ini tuh jadi polemik gitu. Apakah bisa dicopot begitu saja? Apakah bisa digantikan begitu saja? Karena memang ini ada balas budinya gitu. Mau Hmm. sampai kapan? Itu sih pertanyaan gue kepada Pak Prabowo gitu ya. Hmm. Jadi dia tuh nggak bisa tegas seperti biasanya karena ada dalam tanda kutip balas budi kepada orang-orang yang mendukung dia sebelumnya. Iya. Menurut lu gimana? Apakah balas budi ini masih layak kah? Apakah memang sudah cukup nih orang udah dimasukin sama Pak Prabowo Hmm. jadi staf khusus keagamaan? Apakah udah sampai sini aja? Menurut lu gimana? Nah, kalau menurut gua sih penilaian gua ya Pak Prabowo udah punya jawaban ya. Dan mereka pun lagi mempertimbangkan. Nah, gua juga nggak tahu, bukan dukun, bukan kiai, bukan ajengan. Feeling gua ya paling kalaupun masih dipertahanin ya Pak Prabowo lebih hati-hati lagi dalam membentuk tim apa kabinetnya sendiri. Hmm. Satunya itu, dan yang kedua Pak Prabowo pun nggak maulah, dia kan lebih tegas ya, dia dari militer, dia dari Kopassus, dia jenderal, mantan jenderal. Hmm. Ya pasti semaksimal mungkin dia bakalan bener-bener apa ya dibilangnya rombakan lah, kurang lebihnya Pasti rombakan. sih ya, pasti Nah, dirombak sih ya orang-orang jelek. soalnya Pak Prabowo tuh emang bener-bener Indonesia tuh pengen maju, ke satu itu, kedua pengen adem, nggak ada kata istilahnya beda agama, beda suku nanti berpecah belah, nggak mau. Karena Pak Prabowo sendiri ya intinya apa ya, lebih ke bener-bener inilah, sila kelima lah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lah kasarnya kayak gitu sih. Kalau menurut gua ya bisa dipertahanin bisa enggak gitu sih, soalnya ya gua juga bukan apa ya. Tapi lu pengennya gimana? Lu pengennya nih orang dicopot kah? Ganti kah? Nah, Atau bahkan kementerian itu yang baru tuh udahlah nggak usah ada lah, ngapain gitu? nah, kalau gua pribadi, kalau emang udah blunder kayak gitu, udah sampai mencah belah lah kasarnya, kan itu bawa-bawa agama ya. Dia tuh tokoh agama Islam kasar katanya kayak gitu kan. Nah, mendingan copot aja sih kalau emang Copot. masih arogan kayak gitu. Tapi dengan catatan kalau dia benar mau berubah, mau bertaubat lah kasarnya, ya pertahanin gak apa-apa. Namanya juga manusia tuh bukan Second nabi chance. boy katanya kan gitu. Kasih kesempatan. Kayak Nah, gitu. soal kasih kesempatannya sebenarnya udah dikasih sih kesempatannya karena sebelumnya juga dia noyor-noyor istrinya nih. Hmm, Pernah denger kan? ya. Noyor-noyor istrinya di tempat umum ya like sama lah kayak gitu dikasih panggung juga. Ya gitulah namanya Allah mah nunjukin lah segalanya ya. Sifat asli. Sifat aslinya tuh seseorang kayak gimana, cuman mungkin tempat sama waktunya ya sekarang lah terbukti. Ya makanya banyak-banyak pilih apa ya, pilih kalau guru mah dibilang guru lah. Nah makanya jangan sampai kayak Gus Samsudin kayak gitu, jangan sampai gitu. Jujur aja itu udah berjual agama banget, dia Samsudin. udah kayak dukun itu cuy, Iya. serius. Lu bisa tahu apa, lu bisa lihat lah di YouTube dimanapun platform apapun, lu bisa lihat Gus Samsudin tuh bukan sosok tokoh agama, tapi melainkan dia udah dukun. Hmm. Penonton juga tahu lah. Soal ini juga ya soal apa namanya? Ya soal kita gitu sebagai muslim eh yang iman-imannya agak goyah juga gitu ya. Mm-mm. Karena ini juga sebenarnya makin skeptis gitu orang yang muslim yang em, mungkin ibadahnya kurang dan segala macam ya, imannya goyah semakin skeptis terhadap agamanya sendiri dengan adanya ini gitu. Mm-mm. Pertama kalau misalkan kita ngomongin soal Habib Bahar. Habib Bahar kelakuannya ya Mm-mm. pertama ngerokok. Kalau ngerokok sih oke lah fine fine. Gue juga ngerokok. Tapi bahasanya kasar banget, Ya, kotor banget. ya. Dan pendidikan apa yang dikasih oleh orang dan orang itu memakai bahasa yang seperti itu, sejelek itu gitu. Di mana pendidikannya gitu maksud gua. Itu pertama kita dibikin skeptis oleh orang-orang tersebut. Yang kita dibikin skeptis lagi adalah ya orang-orang dukun, orang-orang yang
pakai ilmu kayak orang-orang pada mental itu aneh lah, orang-orang aneh menurut Udah gua. fix bohong itu. Udah Ditambah lagi kejadian sekarang di panggung yang mana panggungnya tersebut dalam tanda kutip mungkin pengajian lah ya, pendakwahan gitu, yang mana mencorek nama baik Islam, plus orang-orang Islam yang lihat itu juga jadi skeptis, bahkan gue sendiri skeptis gitu. Di agama gue gini banget gitu, maksud gue. Lu makin skeptis gak, atau ya namanya juga orang bisa ngelakuin kesalahan, atau gimana? Ya, gimana ya? Gue sih skeptis banget, gue jujur aja. Ya intinya gini sih, ya itu balik lagi ke yang tadi lah ya. Tokoh agama tuh dilihat dulu dari mana asal usulnya, dan dari mana dia bergurunya, dan dari penyampaiannya pun bisa kenilai lah. Bahkan penonton pun tahu lah kasarnya, mana yang guru harus ditaati, mana guru yang cuman oh ya udah cukup tahu, nggak usah didalami, nggak usah diikuti, apalagi sampai disembah-sembah kayak cium tangan kayak apa. Nyelupin jari ke botol aqua ya. Kayak gitu. Itu kan udah nggak masuk akal, udah nggak logis gitu loh. Di luar negeri ada nggak yang kayak gitu dah, gitu doang? Nggak ada. Ada sih, ada sih. Ya ada, cuman kan India air AC. Iya, tapi kan kalau secara logisnya tuh udah sekarang tuh zaman modern ya. Kasarnya mobil bisa terbang, terus kita bisa telepati, ada di misalkan contoh ada di Jakarta, balik lagi ke Bandung tapi telepati. Udah aja mending belajar ilmu kayak gitu kan, kalau seumpama ada kan ini bohong. Nah, makanya kayak guru pun kayak guru-guru sakti itu bohong itu semua. Semua itu cuma pertunjukan aja buat hiburan semata, nggak ada yang kuat dibacok lah atau apalah. Kasar katanya kayak gitu. Ya, gua pribadi sih kurang percaya karena ya itu mah cuma hiburan aja, untuk hiburan. Kalau ada pun ya itu cuma satu dua orang dan itu pun hiburan jatuhnya, bukan sebagai Nah, sayangnya gimana. hiburan-hiburan ini tuh dianggapnya serius. Ya, betul. Sering sekali dianggap serius oleh masyarakat di Indonesia dengan pendidikan yang mungkin kurang lah. Iya. Gimana ya caranya untuk bisa, ya mereka tuh bebal gitu. Gimana sih lu? Masa ada orang terus pada mental lu percaya sih, aneh banget, di mana ilmunya yang gitu. Mau pukul mentah. Masa itu mah mainan anak kecil waktu gua dulu masih kecil gitu loh, masih mending Smackdown ya kan? Masih ada pental-pental beneran ya gitu. Bahkan ada yang mati itu di Smackdown. Kasarnya mainan gua sejak kecil sih kayak tentara-tentaraan kayak gitu, terus ilmu-ilmuwan, pada bohong itu semua. Itu kan cuman kayak hiburan anak kecil gitu loh, masih dipakai semenjak dewasa kan nggak etis, nggak logis. Dan gua paling anti banget kayak ya gitulah guru-guru sakti, bukan guru-guru pada umumnya ya, guru-guru sakti kayak gitu yang bisa terbang lah, yang bisa menghilang lah, yang kebal lah, itu bohong, itu bullshit, itu tai itu semua. Serius. Ya ini mah buat menyadarkan bahwasanya masyarakat tuh biar sadar, biar nggak terpengaruh sama isu-isu kayak gitu, nggak terpengaruh kayak dukun-dukun santet dan lain sebagainya. Kita tuh kasarnya punya Tuhan, kita tuh ibaratnya kalau di agama Islam tuh punya Allah. Ya kita tuh dijagalah sama Allah, namanya apa, jodoh, celaka sama rezeki itu udah di tangan Allah semua, bukan di tangan dukun ataupun setan lah dan sejenisnya. Gus Luki tadi lagi ceramah tapi nggak ngerendahin orang. Pengikut sini yuk, mau ini nggak, mau ilmu tenaga dalam jadi membership. Iya, membership apa 30.000 sebulan. Ya, 30.000 sebulan pun nggak apa-apa, nggak akan dihina, nggak akan dicela-cela. Nggak akan. Apalagi sesama kayak pedagang itu, wah nggak mungkin gitu. Kalau kita mah udah ngerasain ya jadi pedagang, apalagi kita jadi pedagang es teh pernah. Dan sekarang alhamdulillah sih sekarang kerja, karena emang cuacanya kan di bulan Desember ini lagi jelek lah, kurang bagus. Kalau dibilang jelek nggak ada sih, paling berkah lah. Mungkin lagi berkahnya gitu sih, suruh istirahat dulu mungkin untuk berjualan. Alhamdulillah udah kerja sih di salah satu perusahaan. Oke, kesimpulannya adalah kita tetap mengecam aksi tersebut. Gue juga ya gue sih makin skeptis ya, gue makin nggak percaya sama orang-orang Indonesia yang katanya punya
predikat sebagai Gus, kecuali Gus Dur. Gue percaya Gus Dur. Ya, pinter dia mah udah. Tidur pun dia bisa ngedengerin cerita kita gitu loh. Kasarnya kalau ada di sini, kalau ada misalkan dia lagi rapat, dia meskipun tidur tapi dia denger. Bener. Itu yang Gue paling nggak tahu dia tidur tapi merem cuma dikit dong gitu kayak Iya. orang Cina. Sipit. udah itu mah. Ya, tapi alhamdulillah ya ada hikmahnya ya di sini. Seperti yang gue bilang tadi, hikmahnya adalah Pak Pak Bakul ini, Pak tukang es bakul ini dia dapat hikmahnya viral, Ya, dia bisa otomatis umroh. dapetin umroh juga Ya, tiket dapetin umroh, gila. dapet apa kasarnya kayak tunjangan, kayak dari ya influencer maupun orang kaya, dapat apresiasi lah. Ya mungkin di balik musibah ada hikmahnya, yaitu Ada hikmahnya. kalau tuh lagi ngangkat derajatnya dia, mungkin karena emang apa ya dia sehina di banyak orang, ya Allah juga tunjukin bahwasanya kekuasaannya dia tuh ada gitu. Jadi Allah tuh is number one, gak ada lagi. Ada peribahasa kan Allah lagi, Allah terus dan Allah lagi. Ya udah, cukup gitu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast atau lebih tepatnya senior belasan menit. Bye bye. Ciao ciao.